Baik, selamat siang kepada Ibu Andrieta selaku pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan dan juga selaku investor. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan yang telah kami siapkan, yaitu laporan keuangan dari PT Aneka Tambang Indonesia atau Antam untuk periode tahun 2022 hingga 2024. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Eh, Kami kelompok 3 terdapat 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Yeskel Duswa Jumartus Tohang, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adistina Putri, dilanjut dengan rekan saya. Perkenalkan saya Emi. Perkenalkan, saya Falfa Nurul Aziz. Saya Muhammad Zaki Iskandar. Baik, dari hasil presentasi kami ini, kami berharap analisis keuangan yang telah kami siapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesehatan finansial dari perusahaan ini. Dan kesempatan ini saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk memulai pembahasan mengenai analisis keuangan PT Antam. Oke, baik. Terima kasih. Izinkan saya untuk menjelaskan presentasi pada slide ketiga ini. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan bagian company overview dari PT Antam atau ANTM. ANTM ini merupakan BUMN pertambangan besar di Indonesia dan merupakan bagian penting dari holding industri pertambangan nasional, yaitu MindID. Perusahaan ini memiliki model bisnis yang terintegrasi secara vertikal, yang artinya itu seluruh proses mulai dari eksplorasi, penambangan, pemrosesan, hingga pemasaran dikelola dalam satu rantai operasi. Model ini memberikan ANTM keunggulan dalam efisiensi dan pengendalian kualitas. Untuk komoditas ini, ANTM sendiri memiliki portofolio yang beragam seperti biji nikel, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Diversifikasi ini menjadikan ANTM sebagai pemain strategis yang kinerjanya juga sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas global. Selanjutnya ini dari hasil analisis yang telah kami lakukan, terdapat 4 poin utama yang perlu diperhatikan. Untuk yang pertama ini terdapat likuiditas sangat kuat, yang artinya itu Antam berada pada posisi keuangan yang aman dan mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek. Untuk poin keduanya terdapat leverage konservatif, yang artinya itu maksudnya rasio utang perusahaan berada di bawah 30%. Hal ini menunjukkan rasio finansial yang rendah dan memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk melakukan pendanaan tambahan jika dibutuhkan. Untuk poin ketiga, terdapat peningkatan efisiensi operasional, yang maksudnya terjadi peningkatan signifikan dalam manajemen operasionalnya, terutama pada proses penagihan piutang di tahun 2024 menjadi rekor dengan rata-rata waktu penagihan hanya 5,9 hari. Lalu yang poin keempat terdapat tantangan pada profitabilitas, yaitu area yang perlu diperhatikan ini seluruh margin laba mengalami tekanan karena adanya harga pokok penjualan atau HPP dari COGS-nya. Itulah 4 temuan utama dari analisis kita. Baik, slide selanjutnya akan membahas mengenai analisis likuiditas, di mana analisis likuiditas ini menunjukkan bahwa keamanan finansial jangka pendek dari PT Antam ini. Nah, yang pertama itu ada current ratio, bisa dilihat dari grafik yang berwarna biru, di mana current ratio ini konsisten di atas dari 1,8, dengan puncaknya itu di tahun 2023 sebesar 2,34 kali. Nah, angka ini jauh di atas batas aman, karena batas amannya itu adalah 1 kali. Karena itu menandakan bahwa hasil lancar ini lebih dari cukup untuk melunasi semua kewajiban lancar PT Antam. Selanjutnya ada quick ratio yang bisa dilihat dari grafik berwarna hijau. Quick ratio ini juga di atas 1. Nah, berarti aset yang paling liquid yaitu kas dan juga piutang ini sudah memadai untuk melunasi utang jangka pendek, bahkan tanpa harus menjual persediaannya. Oke, selanjutnya itu saya akan melanjutkan ke analisis solvabilitas yang menilai risiko utang jangka panjang. Yang pertama yaitu ada debt ratio atau rasio utang. Debt ratio ini stabil di bawah 30%, yaitu 27,69% di tahun 2024. Rasio yang rendah ini mencerminkan struktur modal yang sangat konservatif. Sebagian besar pendanaan berasal dari ekuitas sehingga risiko finansial rendah. Terus yang kedua ini ada times interest earned atau TY, melonjak tajam menjadi 61,7 kali di tahun 2024. Angka ini luar biasa tinggi, menunjukkan bahwa laba operasional EBIT Antam mampu menutupi beban bunganya hingga 61 kali lipat. Kemampuan ini menegaskan bahwa beban utang sangat ringan dan risiko default hampir tidak ada. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan integrated analysis. Sebagai rangkuman integrated, kinerja NTM dapat diringkas dalam 3 poin kunci. Yang pertama yaitu ada fondasi kuat, likuiditas sangat aman, dan solvabilitas berisiko rendah. Terus yang kedua ada efisiensi meningkat, aktivitas operasional, terutama penagihan piutang dan perputaran aset, membaik signifikan di tahun 2024. Terus yang ketiga ada tantangan profitabilitas, margin laba tertekan kuat oleh kenaikan COGS yang menjadi perhatian utama. Jadi selanjutnya di sini ada aset efisien.
di mana ada analisis aktivitas menunjukkan peningkatan efisiensi penggunaan aset. Yang pertama itu ada total aset turnover atau TATO meningkatkan dari 0,96 kali di 2022 menjadi 1,38 kali di 2024. Ini adalah tren positif menunjukkan kemampuan setiap rupiah aset Antam untuk menghasilkan penjualan semakin tinggi. Yang kedua ada fixed asset turnover, jadi meningkatkan tajam dari 2,53 kali menjadi 4,35 kali di 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa aset tetap seperti pabrik dan peralatan telah dimanfaatkan secara jauh lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan. Nah, yang selanjutnya ada operasional efisiensi. Jadi di sini ada efisien, operasional mencapai puncaknya di 2024, terutama dalam manajemen piutang. Yang pertama ada account receivable turnover. Jadi di sini meningkatkan dari 28,0 kali menjadi 61,7 kali di 2024. Yang kedua ada average collection period. Waktu penagihan piutang turun drastis dari 13 hari menjadi rekor tercepat 5,9 hari di 2024. Pencapaian ini membuktikan adanya peningkatan efektivitas manajemen piutang atau pergeseran ke transaksi yang lebih cepat. Baik, di sini ada probability margin challenge. Ini adalah area yang perlu dicermati, di mana margin laba berada di bawah tekanan. GPM atau gross profit margin turun drastis dari 17,88% di tahun 2022 menjadi 9,39% di tahun 2024. Selanjutnya ada OPM atau operating profit margin turun dari 8,58% di tahun 2022 menjadi 4,33% di tahun 2024. Selanjutnya ada NPM atau net profit margin turun dari 8,32% di tahun 2022 menjadi 5,57% di tahun 2024. Analisis ini mendalam. Penurunan signifikan ini menunjukkan adanya di mana tekanan kenaikan harga pokok penjualan yang tumbuh lebih cepat daripada pendapatan penjualan. Meskipun perusahaan berhasil menjual lebih banyak, biaya untuk menghasilkan barang tersebut meningkat drastis sehingga menggerus margin laba secara keseluruhan. Lanjut, di sini ada probability return on asset dan equity. Meskipun margin tertekan, indikator return menunjukkan pemilihan efisiensi. Return on asset atau ROA meningkat kembali menjadi 8,82% di tahun 2024 setelah sempat turun di 2023. Peningkatan ini membuktikan bahwa aset total perusahaan tetap digunakan secara produktif untuk menghasilkan laba bersih. Return on equity atau ROE meningkat ke 11,96% di tahun 2024. Angka ini adalah hasil imbal balik yang baik bagi pemegang saham, menunjukkan bahwa modal mereka tanamkan dikelola secara efisiensi untuk menciptakan keuntungan. Maaf, di sini saya akan menjelaskan menjelaskan tentang current ratio. Current rumusnya itu current ratio sama dengan current asset atau current liabilities. Nah, yang pertama itu di tahun 2022. Di tahun 2022 itu 1,96 kali. Terus lanjut di tahun 2023 itu ada 2,34 kali dan di tahun 2024 1,84 kali. Interpretasinya rasio di atas satu menunjukkan perusahaan mampu menutupi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Tahun 2023 adalah yang paling kuat secara likuiditas 2,34 kali. Terus lanjut ada di acid test ratio. Rumusnya yaitu acid test ratio sama dengan current asset atau dikurang inventories atau current liabilities. Yang pertama itu di tahun 2022 1,47 kali. Terus selanjutnya di tahun 2023 1,71 kali. Dan di tahun 2024 1,42 kali. Interpretasinya yaitu rasio di atas satu menandakan aset cepat mampu menutup utang lancar tanpa bergantung pada penjualan persediaan. Terus selanjutnya average collection period. Rumusnya yaitu ACP sama dengan 365 atau air turnover. Yang pertama itu di tahun 2022 13,0 day. Terus di tahun 2023 21,8 day. Terus di tahun 2024 5,9 day. Interpretasinya rata-rata waktu penagihan piutang sangat cepat di tahun 2024, menandakan kebijakan kredit atau pembayaran tunai yang lebih ketat. Baik, untuk laporan keuangan selanjutnya adalah account receivable turnover-nya. Nah, untuk mencari account receivable turnover ini rumusnya adalah net sales atau kredit bersih dibagi dengan average account receivable atau rata-rata piutang. Nah, untuk 2023 ini 2022 diperoleh account receivable turnover-nya sebesar 28 kali, 2023 sebesar 16,8 kali, dan 2024 sebesar 61,7 kali. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini semakin tahun semakin efisien, terlebih lagi di 2024 dengan dapat menagih piutangnya pada 2024 lebih dari 60 kali per tahun. Selanjutnya itu ada inventory turnover. Untuk inventory turnover ini rumusnya adalah cost of goods sold dibagi dengan rata-rata persediaan atau average inventory.
Nah, pada 2022, inventory turnover dari PT Antam ini diperoleh sebesar 12,55 kali, 2023 sebesar 13,19 kali, dan 2024 sebesar 13,19 kali. Nah, untuk interpretasinya, berarti perputaran persediaan dari PT Antam ini berputar sekitar 13 kali per tahun, dan ini angkanya sudah cukup termasuk efisien untuk industri pertambangan. Selanjutnya itu ada debt ratio, di mana debt ratio ini untuk memperoleh hasil debt ratio ini rumusnya adalah total utang dibagi dengan total aset dikali 100%. Nah, 2022 debt ratio dari PT Antam ini diperoleh sebesar 29,51%, 2023 sebesar 27,26%, dan 2024 sebesar 27,69%. Maka dapat disimpulkan bahwa eh, debt ratio ini termasuk ke dalam leverage rendah di bawah 30%, menunjukkan struktural modal konservatif dan risiko finansialnya juga kecil. Oke, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian rasio times interest earned atau TIE. Rasio ini dihitung menggunakan rumus TIE sama dengan EBIT dibagi interest expense. Tujuannya itu untuk melihat seberapa mampu perusahaan membayar beban bunga dari laba operasionalnya. Untuk hasilnya pada tahun 2022 ini, perusahaan memiliki EBIT sebesar 6,140 dengan beban bunga 418 sehingga rasio TIE-nya mencapai 14,69 kali. Untuk tahun 2023-nya, TIE-nya meningkat menjadi 16,9 kali karena beban bunganya itu menurun meskipun EBIT sedikit turun. Untuk tahun 2024-nya ini terjadi lonjakan sangat signifikan dengan EBIT di 6,517 dan beban bunganya 319. Perusahaan ini mampu membayar bunga hingga 61,7 kali. Untuk interpretasinya ini, kemampuan Antam dalam membayar bunga pada tahun 2024 meningkat drastis. Ini menandakan bahwa kondisi keuangan yang sangat sehat dan risiko gagal bayar yang sangat rendah juga. Untuk selanjutnya ada di rasio total asset turnover, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Untuk di rumusnya ini terdapat TATO sama dengan net sales dibagi average total aset yang hasilnya pada tahun 2022 rasio berada di 1,38 kali, di tahun 2023-nya itu rasio menurun menjadi 0,96 kali karena penjualannya itu turun sementara total asetnya itu meningkat. Lalu pada tahun 2024 ini terjadi peningkatan kuat menjadi 1,58 kali seiring kenaikan signifikan pada penjualan. Untuk interpretasinya, penggunaan aset ANTM ini menjadi jauh lebih efisien pada tahun 2024 dalam menghasilkan pendapatan. Aset yang dimiliki juga dimanfaatkan lebih produktif dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk selanjutnya terdapat fixed asset turnover dengan rumus fixed asset turnover sama dengan net sales dibagi average fixed asset. Pada tahun 2022, rasio berada di 2,76 kali dan tahun 2023-nya terdapat 2,53 kali dan tahun 2024-nya ada di 4,35 kali. Untuk interpretasinya itu produktivitas aset tetap meningkat di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa investasi pada aset tetap ini digunakan jauh lebih efektif untuk pendukung operasional dan meningkatkan penjualan. Baik, di sini ada operating return on investment atau rumusnya operating ROE, operating profit atau average total asset dikali 100%. Di tahun 2022, ROE menunjukkan 11,85%, tahun 2003 6,18%, 2004 6,86%. Untuk interpretasinya, efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba operasi menurun dari 2002, tapi mulai membaik pada tahun 2024. Selanjutnya, operating operating profit margin atau rumusnya operating profit atau net sale dikali 100%. Di tahun 2022, margin di tahun 2022 8,58%, tahun 2023 6,38%, tahun 2024 4,33%. Untuk interpretasi margin menurun karena kenaikan biaya operasi meski penjualan meningkat. Net net profit margin atau rumusnya net profit di dikali 100%. Untuk tahun 2022 margin 8,32%, tahun 2023 7,50%, tahun 2024 5,57%. Untuk interpretasinya, laba bersih masih positif dan stabil, tapi margin turun karena peningkatan beban pokok dan beban umum. Jadi di sini ada ROE, di mana rumusnya ada net profit dibagi shareholders equity dikali 100%. Jadi di sini ROE menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal pemegang saham. Pada tahun 2022, ROE cukup tinggi di angka 16%. Lalu turun di 2023 menjadi 9,87% karena kenaikan ekuitas yang tidak diikuti peningkatan laba. Namun di 2024, ROE kembali naik di 11,96%. Secara keseluruhan, pengembalian kepada pemegang saham masih berada pada level yang baik. Selanjutnya ada gross profit margin. Di sini rumusnya ada gross profit
dibagi net sales dikali 100%. Di sini ada laba kotor mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tahun 2022 ada 17,88%, di 2023 ada 15,39%, di 2024 ada 9,39%. Di sini menunjukkan perusahaan perlu mengontrol biaya agar profitabilitas tetap terjaga. Di sini ada ROA, di mana rumus itu ada net profit dibagi average total asset dikali 100%. Di sini di 2022 ada 11,48%, di 2023 ada 6,81%, di 2024 ada 8,82%. Jadi di sini ada berarti pemanfaatan aset sudah kembali lebih efektif. Oke, untuk slide terakhir ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi atau saran untuk PT Antam. Yang pertama dari sisi kesimpulannya, yang pertamanya ada di poin kondisi keuangan perusahaan yang tergolong kuat. Likuiditas ini berada pada tingkat yang sangat aman dan solvabilitasnya itu menunjukkan risiko yang rendah berkat struktur modal yang konservatif. Lalu untuk poin yang kedua ini terdapat peningkatan signifikan pada efisiensi aktivitas, yaitu pada tahun 2024 menunjukkan lonjakan positif terutama pada perputaran aset dan kecepatan penagihan piutang. Namun untuk poin ketiganya tantangan utama berada pada profitabilitas, yaitu seluruh margin laba tertekan akibat meningkatnya biaya produk atau COGS. Untuk di bagian rekomendasi atau sarannya ini, kami memberikan 3 rekomendasi strategis. Yang pertama itu ada di prioritas pengendalian biaya, yaitu manajemen perlu memperketat kontrol atas biaya operasional dan COGS agar tekanan pada margin dapat dikurangi dan profitabilitasnya itu kembali ke level yang lebih ideal. Lalu untuk poin keduanya terdapat maksudnya efisiensi operasional, yaitu tingkat efisiensi tinggi, khususnya kecepatan pengumpulan piutang dan perputaran aset harus dijaga secara konsisten untuk memaksimalkan produktivitas untuk perusahaan. Lalu untuk poin ketiganya ini, pertahankan struktur modal yang konservatif, yang maksudnya itu untuk menjaga rasio utang tetap rendah akan memberikan fleksibilitas finansial dan meminimalkan risiko sehingga perusahaan siap mendukung rencana ekspansi di masa yang mendatang. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok 3 mengenai analisis laporan keuangan dari PT Aneka Tambang Tbk. Kami harap dari presentasi ini kami sudah menggambarkan dengan baik kepada Ibu mengenai laporan keuangan dari PT Antam ini. Demikian saja presentasi kami. Atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian selama kami berpresentasi. Demikian dari kami, terima kasih. Selamat siang.